Ini udah jam malam nih Pak Tursino, nggak datang-datang gimana nih? Iya Pak, sebentar mungkin tadi pamitnya dari sore lagi pergi. Biasanya kalau udah jam-jam segini bentar lagi pulang. Oh iya ya, ya saya tunggu sebentar. Ini ada mau perlu. Jadi dari masyarakat, dari publik lah ya, sangat dengar Pak Tursino ini menyimpang agama atau saya nilai penistaan agama seperti itu. Jadi saya kepengen tahu, ketemu langsung sama Pak Tursino. Nah, nanti sebentar lagi paling pulang. Oh iya ya. Ditunggu. Mohon maaf Pak, yang dimaksud Bapak penistaan agama dan sebagainya itu gimana? Gini, saya dengar dari masyarakat ada pengaduan. Saya tuh Habib Umar di sana di kampung saya. Saya aslinya jadi Habib dari Yaman, udah lama di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, ini saya meluruskan berita ini di Pak Tursino. Maka dari itu saya menunggu Pak Tursino bertatap langsung atau bertemu langsung sama Pak Tursino. Seperti itu akan menjelaskan. Nah, tapi kalau tadi, mohon maaf Habib Umar, Iya betul. tadi kalau Habib bilang Mbah Tursino atau ayah saya itu penistaan agama, tapi kalau yang saya lihat selama ini saya ikut Pak Tursino, beliau orangnya baik, beliau bisa dibilang mungkin dalam bahasa agamanya soleh dan tidak yang neko-neko seperti apa. Ya paling nanti monggo silakan dibicarakan langsung dengan Pak Tursinonya. Iya, saya tunggu ini. Saya tunggu ini. Langsung saya tunggu. Ada 4 yang saya pertanyakan tadi. Nanti biar Pak Tursino tuh paham. Gitu. Monggo silakan diminum, ini ada. Ayo, makasih. Iya ya. Ya, paling sebentar lagi pulang Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tursino. Oh, ada tamu. Iya. Alhamdulillah. Jauh, udah lama nunggu ya? Udah saya ini. Oh iya. Mohon maaf. Pertemuan di kecamatan Iya. para dalang-dalang Kabupaten Banyumas, dalang-dalang wayang kulit, nanti mau ada pentas ya untuk 1 Muharram nanti. Oh, Mas Ewo, dari mana ya? saya saya dari Yaman, Habib Umar, tapi udah lama di Indonesia. Oh, namanya Habib Umar. Ya betul. Perkenalkan Pak Habib, saya Tursino. Oh, ini yang namanya Ya. Bapak Tursino. Iya. Gimana Pak, udah minum? Udah. Tursino Pak Habib. Nah ini nggak ada apa-apa nih. Ya, ini kedatangan saya di sini akan meluruskan, karena di kampung saya, tetangga saya itu ada pengaduan, saya nilai penistaan agama. Nah, seperti Saya itu. apa gimana? Saya? Iya. Astagfirullahaladzim. Nah, yang saya akan pertanyakan ada 4 macam. Seperti itu. Gimana Beb? Yang mana Beb? Yang satu ya, pengajian ya, ada momen besar pengajian ini, bagaimana kok diganti
wayang atau ebek atau leger itu bagaimana itu? Oh. Itu nggak bisa seperti itu. Pengajian itu adalah bersyiar agama Islam. Kalau ebek lengger itu biasanya setan. Nah, itu tidak bisa, Pak Tursino. Itu menyimpang agama. Berarti dulu yang pernah datang sini golongannya Habib Umar juga ya? Oh iya, Oh, ya. Begini, Habib. Pengajian itu bagus. Ya, tapi pada waktu itu biaya untuk pengajian dan sebagainya itu biayanya kurang. Nah, panitia datang ke sini. Mas Rino, ini biaya kurang nih, gimana ya? Nah, kalau saya suruh menjadi donatur sebanyak itu ya saya tidak mampu. Bagaimana ini Pak Panitia, kita ganti dengan wayang saja. Kebetulan saya punya teman dalang wayang. Berarti nanti kita nego masalah biayanya gitu loh. Ternyata teman saya dalang itu mau. Harganya pas, mampu panitia. Tukarlah dengan wayang, begitu, Beb. Dan wayang sama ebek kuda lumping itu ya sebagai budaya Jawa, Beb. oh, Wayang itu juga dia memberikan contoh yang teladan yang bagus, Beb. Bukan salah-salah. Jadi budaya Jawa itu ya begitu adanya, Beb. Itu yang menjalankan itu kan dalangnya. Wayang kan hanya benda, Beb. Dan oke. dalam cita wayang itu juga itu ya dengan syiar agar penonton menjalankan sesuatu yang baik, kan bagus, Beb. Oh, jadi itu masalahnya, alasannya itu. Ya, nah kalau ebek itu Habib mengatakan setan dan sebagainya. Kalau saya cek ke teman-teman ebek itu, mereka juga semuanya Islam, Beb. Tapi buktinya ada makan apa itu? Beling, makan rumput, makan dedek. Nah, itu seperti bagaimana itu ceritanya? Ya, itu kan namanya sebagai hiburan ya. Hiburan agar penonton terhibur. Ya seperti apa tuh kah? Akrobat apa namanya? Akrobat. Ya, kayak seperti akrobat lah, begitulah. Iya. Ada nih di luar juga ada, mungkin di Yaman Timur Tengah juga ada, mungkin kena pedang nggak apa-apa gitu kan, sebagai akrobat itu yang makan bukan orangnya, Beb, itu yang makan setan. Nah, tetapi yang ebek-ebek itu orang Islam, Beb. Jumatan, puasa, sholat 5 waktu yang mereka menjalankan, Beb. Kalau bisa jangan seperti itu ya. Ini ada, maksudnya ada efeknya. Kalau dilihat dari kesannya aja, orang Islam pakai ebek, lengger, itu menjerumus setan seperti itu. Loh, salahnya dari mana setan, dari mana, Beb? Mau dia menghibur masyarakat terhibur, setan gimana, kecuali mereka menyembah berhala. Oh, mereka sembahyang, mereka Islam. Itu kan hanya hiburan, budaya, Beb. Oh, budaya Ya. Indonesia seperti itu. Iya, sama juga di Yaman kan ada yang apa nih namanya? Breng. Nah, itu sama, Beb. Apakah namanya berbeda menjadi dosa haram kalau bukan namanya Arab? Kan ini kan di Jawa, Beb. Nah, ini masalah apa itu, efek itu memang agaknya larinya condong banyak ke setan seperti itu. Kalau bisa ya, memang kalau bisa orang Islam jangan seperti itu. Tapi kalau udah budaya, tradisi, ya apa boleh buat. Habib tidak bisa
ngalang-ngalangi atau tidak bisa melarang seperti Ya itu. lagi pun yang mengganggu mereka ke Habib itu siapa, Bib? Kalau mau nonton ya nonton, nggak mau nonton ya nggak nonton, kan begitu, Bib. Namanya juga hiburan, gitu. Ini sudah menjadi tradisi kita, adat budaya kita. Itu budaya Jawa, Bib. Kita harus melestarikan. Kenapa Habib tidak melarang yang wow, bleng, gitu, pakai segini. Kenapa nggak dilarang? Bib kok malah haram gimana sih? Sekarang begini ya, eh, kembali di surat Al-Maun ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, Ya kamu agamamu ya agamamu, agamaku ya agamamu, tradisimu ya tradisimu, budayamu benar budaya saya seperti itu kali. nah, kan pinter Habib itu lakum dinukum waliyatin. Kenapa harus dikomplain? Itu Ini- budaya kita. Saya dengar itu warga-warga saya mengeluh seperti itu. Jadi saya datang ke Pak Tursino, seperti itu. Dia mengeluh ya mungkin golongannya Habib, kalau golongan kita ya nggak komplain, malah seneng. Oh, kalau Habib penontonnya banyak, wayang juga banyak. Mungkin terus kalau manggung itu satu lapangan tuh full, Bib. Terus itu, Iya. lo jangan main-main. Lo itu dia juga kiai itu, haji itu. Berarti kalah sama budaya sama tradisi ya. Ya Seperti iya, itu. namanya agama kan harus membudayakan, jangan mengagamakan budaya gitu loh. Ini yang pertama nih, yang pertanyaan saya pertama. Habib akan tanya lagi yang kedua. Kenapa berdoa tidak pakai bahasa Arab? Itu tidak bisa, haram itu. Ya, berdoa tidak pakai bahasa Arab haram. Iya, kalau menurut Habib ini, Doa yang mana dulu, Bib? sholat itu ya doa. Ya, Sholat iya. itu doa. Jangan pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa Jawa. Nggak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Itu. Ya iya, kalau sholat mana ada sholat pakai bahasa Jawa, Bib? Sholat semua kalau orang Islam sholatnya sama. Oh iya. Pakai Al-Fatihah. Ya, semuanya Oh. sama. Ya. Nggak ada sholat kulo nyuwun Allah ya nggak ada, Bib. Nah, kalau doa-doa itu misalnya ritual, ruwat, itu ya pakai bahasa Jawa ya tidak apa-apa. Karena Allah kan maha mendengar dan maha mengetahui, Bib. Iya, betul. Dan Allah ini kan menakdirkan manusia berbeda-beda. Oke. Menciptakan kaum bersuku-suku, ya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang mancung, ada yang sipit. Nah, ini Saling berkenal. kalau di Jawa ini kan orangnya kayak kita semua nih, pesek-pesek, hitam-hitam, jelek-jelek. Kayak di Habib kan itu, wah tinggi, dunia mancung, gitu. Tapi kalau di sana, negro, hitam-hitam. Iya. Di Cina, betul. sipit-sipit. Betul. Nah, itu kan agar mereka itu bersatu, bekerja sama, Saling mengenal. nah, saling mengenal untuk agar dunia ini tidak sepi, gitu loh. Saling berhubungan, saling bersilaturahmi, begitu. Jadi kalau kulo nyuwun pangapura Gusti Allah, ya nggak apa-apa. Siapa yang marah? Siapa yang dosa? Oh iya. Dosa nggak, Bib? Loh Gusti Allah, kulo nyuwun pangapura. Kali dosa-dosa kulo, dosa nggak, Bib? Bukan. Nah kan nggak dosa. Bukan dosa itu. Kenapa harus dipermasalahkan? Nah, inilah kita tanya, kalau sholat nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Ya nggak ada orang sholat pakai bahasa Indonesia. Juga saya di sana itu pernah ada seperti itu. Makanya takutnya saya di Pak Tursino tuh kalau ada sholat tuh pakai bahasa Indonesia, itu tidak boleh. Kalau berdoa boleh-boleh saja, karena Allah tuh maha tahu seperti itu. Kan begitu, Bib. Ya tidak ada lah orang sholat di Cina, di Amerika, di
Inggris dan Jepang ya bahasanya sama, cuma kadang lidahnya tidak sama. Kayak di Jawa ini kan gitu. Alhamdulillah, Rabbil alamin kayak gitu. Tapi kan Tuhan Maha mendengar. Kalau lidah saya seperti orang Arab, betul-betulnya nggak bisa, Bib. Kayak juga Habib, nggak bisa harus fasih bahasa Jawa kan nggak bisa, Bib. Karena Iya, lidah kita kan betul. berbeda. Betul. Nah, minimal tidak menyimpang, ya, gitu. Ini yang kedua. Ini yang ketiga yang saya pertanyakan. Apa betul Pak Tursino itu sering meditasi atau tafakur di tempat-tempat sepi, tempat angker-angker, tempat kuburan? Itu tidak boleh, tidak boleh, agama itu tidak memperbolehkan. Karena itu syirik, menduakan Allah. Tahu kan di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Nah, dan seterusnya seperti itu. Allah tidak boleh tidak Bukan, dilainkan atau diduakan, tidak boleh. ya. Dan Allah tidak beranak dan tidak beranakan seperti itu. Lah tuh Habib itu tahu dari mana? Dari masyarakat yang bilang di saya, makanya saya datang ke sini untuk meluruskan ini. Seperti Masyarakat itu. yang mana? Masyarakat Jawa? Apa masyarakat golongannya Habib? Bukan, saya kan di Indonesia sudah lama ya, ada Jawa, ada Habib, seperti itu. Kalau orang Jawa itu, Bib, tidak mungkin, Bib. Kalau orang Jawa itu memang biasa begitu. Ya. Kalau di Habib ada nggak tafakur? Ya ada, tapi kan tahajud, sholat tahajud, zikir dalam masjid, musola, Wirid. ya wirid, Menyebut nama Allah ya iya tujuannya Ya. seperti itu. dengan suara yang rada keras, subhanallah, subhanallah gitu. Ada yang seperti itu, Ya. ada juga lirihan seperti itu. Yang diam ada, ya ada. sama, Bib. Kalau di Habib itu namanya tafakur, kalau di kita itu namanya meditasi, ya, ataupun tapa. Tapa itu sebenarnya meditasi. Apa itu meditasi dan tapa? Ya dia sedang mendekat sama Gusti Allah, mengingat Gusti Allah. Hanya tempatnya di kuburan atau benih kayu besar, itu bukan berarti dia nyembah sama kayu besar, Bib. Bukan nyembah sama kuburan, Bib. Kalau di kuburan ya kita mengirimkan doa Al-Fatihah kepada yang sudah ada di alam kubur agar diterima pahalanya, agar diampunkan dosa-dosanya sama Gusti Allah. Nah, kalau pas kebetulan di pohon besar itu karena biar sunyi. Karena kalau di rumah kayak gini tiba-tiba orang datang, ada kecelakaan, apa ada main mercon, itu anak-anak main mercon gitu, maka menyepilah ke tempat yang sunyi agar bisa khusyuk gitu loh, Beb. Biar khusyuk, ya, biar berdialog dengan Gusti Allah, ya, mendekat sana, mengingat karena saking cintanya sama Gusti Allah. Ya, Betul, betul. bukan lagi nyembelih kuburan, nyembah kayu besar, bukan, Bib. Hanya namanya saja berbeda. Tapak sama tafakur di Habib juga ada, gitu loh. Sebelum Nabi menjadi Rasul itu kan sering juga bertapa di Gua Hiro. Kenapa orang-orang Jawa nggak boleh? Bukan kalau masalah Nabi Muhammad Wahiro itu dikejar-kejar orang kafir. Dianya bersembunyi di Gua Hiro, di apa itu, ditutupin sama Malaikat. bukan serangga itu, laba-laba. Ya. Nah, karena ada cecak, ya cicak itu bunyi, dianya itu yang apa itu menunjukkan bahwa gua itu ada orang. Terus laba-laba mengambil inisiatif bikin rumah. Ya, orang kafir, wah, gua ini ada Itu sarang laba-laba itu bukan laba-laba nggak yang ada orang.
bukan laba-laba yang inisiatif, Habib. Gusti Allah menutupi dengan lantaran laba-laba. Kenapa? Kenapa Rasul ada di dalam sana? Emang dia tidur sembunyi doang gini? Berbunyi, sembunyi. Nah, sembunyi kan sambil mengingat Gusti Allah. Sama dengan zikir wirid gitu. Lagi sunyi nih, sembunyi tapi sembunyi dengan cara mendekat sama Gusti Allah, minta pertolongan Gusti Allah. Kan Ya, begitu. Ya nggak beda dengan orang-orang Jawa begitu, Bib. Hanya Habib kan tidak tahu. Habib nggak tahu. Coba tanya kalau lagi ada orang tafakur di kuburan apa lagi di tempat-tempat sunyi, tanya coba, didengerin. Bacanya apa itu? Ya Bismillahirrahmanirrahim, Bib. Nyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bib. Coba saya Pak Tursino saya nanya ya, kalau budaya orang Jawa, kenapa kadang-kadang bakar menyan, ada ini ada itu bagaimana Pak Tursino? Loh, menyanyi mewangikan sunnah Rasul. Ya, itu menyanyi mewangian itu sunnah Rasul, dianjurkan pakai wewangian. Bukan mengundang setan. Ya, setan aku diundangin buat apa? Orang diundang juga datang sendiri, Bib. Dan sekarang itu setan itu pada pensiun ya. Udah pensiun lah nyantai-nyantai. Kenapa manusia udah kayak setan semua, Bib? Betul juga. Iya, Bib. Betul juga. Kenapa diundang setan itu? Orang sekarang setan pensiun. Manusianya sekarang cari setan, bukan cara Masya cari Allah, setan. Masya Allah, Masya Allah. Menyan itu sebagai mewangian, Bib. Dibakar itu agar kita wangi, biar khusyuk, terus nyamuk juga hilang, baunya enak, gitu. No, di Habib juga ada itu, Yang masuk akal. bubur itu. Masuk Ya, akal. Tapi ini ada kopi, ada teh, ada air putih. Itu untuk siapa itu? nah namanya sedekah masa dengan siapa aja, Bib. Dia kan bersedekah sama siapa aja boleh, Bib, sedekah itu. Ya, dia sedekah ngasih minum, ngasih kopi, ya sama makhluk lah, semua makhluk kan ciptaan Tuhan semua, Bib. Ya, apalagi dengan makhluk ada ahli maksiat. Dia masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan. Betul. Sebul Hafi itu. Nah, itu anjing kan katanya kalau kan haram. Iya. Ya memang haram itu. Nah, kenapa dia ngasih minum anjing malah masuk surga, Bib? Padahal dia pelacur. Itulah. Ahli maksiat, Bib. Itulah dia. Kasihan ya. Seberapa anjing itu perjuangannya mengikuti pelacur itu, dikasih minum. Nah, Ya. Itulah yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, nah, dimasukkan di surga. nah, kan tahu, Bib. Anjing kan katanya haram, Bib. Gak boleh dimakan, Bo. Ya kalau dimakan, dipegang aja najis. Tapi kalau melihara di kandang boleh. Bib, anjing itu sangat setia, Bib. Ya betul. Nah, Betul. sangat setia. Sama tuannya sangat setia. Ya. Nah, orang-orang kita, Bib, nggak ada yang setia sekarang, Bib. Setianya kalau pas lagi ada. Kalau pas lagi tidak ada, ditinggalin, Bib. Itulah orang yang tidak bersyukur atau mengufurkan nikmat-nikmat Allah yang seperti itu. Nah, itu, Bib. Bib tahu, Bib. Itu tahu. Nah, Ya. Jadi, fanatik boleh, Bib. Tapi jangan melampaui batas. Ya, tadi sudah menyampaikan tadi Habib, lakum dinukum waliyadin. iya Ya, betul. di negara kita ini bukan hanya Islam dong. Ada yang Hindu, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang sekarang adalah kepercayaan. Ya, tapi mereka kan menyembah Tuhan, Bib, bukan menyembah batu, bukan menyembah kayu. Ya, Iya. kalau tadi Habib ngomong
Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu, Ya, berarti yang Hindu, yang Kristen, Tuhannya Tuhannya siapa? Nah. Bib? kalau saya nilai, memang Tuhannya hanya satu, tapi caranya berbeda-beda. Nah, Karena apa? Alirannya berbeda-beda. nah, caranya berbeda itu kan kita nggak tahu batin dia, Bib. Seperti orang mereka melihat kita, lantai kok disembah ini gini, lantai kok disembah sama lantai. Karena mereka nggak tahu, Bib. Menyembah sama lantai, dinding disembahin, ada kiblat, ada ke barat. Nah mereka nggak tahu, Bib. Ya sama juga dengan kita, Bib. Kita hanya tahu mereka lagi. Kita kan nggak tahu batin dia lagi ke siapa, Bib. Jadi kalau kita belum tahu, jangan sok tahu, Bib. Ini kalau agama Hindu, agama Konghucu, ada Kristen iyalah ya, itu ada Yesus. Tapi kalau Buddha itu apa? Nah, ini tujuannya hanya satu, cuman caranya itu berbeda-beda. Kita ibaratnya seperti ini, mau ke Jakarta, kita ada yang lewat Bandung, ada yang lewat Tegal, seperti itu. Tapi tujuannya hanya di Jakarta. Nah, itulah seperti itu, gambarannya seperti itu. Nah itu udah tahu, Bib. Terus apa yang dipermasalahkan, Bib? Makanya saya meluruskan ini. Ya saya menista agamanya yang mana, Bib? Nah, itulah apa itu yang pertama tadi. Nah, ini yang terakhir, Pak Tursino. Ini mungkin saya dengar Pak Tursino itu banyak benda-benda, benda keris lah apa. Nah, ini kalau di tempat Habib itu nggak boleh. Ini apa disanjung-sanjung lah, di apalah, itu takutnya syirik, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak perbolehkan agama. Nah, ini saya mengingatkan Bapak Tursino. Nah, bagaimana ini Pak Tursino, alasannya bagaimana? Jadi kalau keris, pusaka, benda-benda itu haram ya, Bib, musyrik ya, didoakan, ya. Yang ngomong itu siapa? Orang juga tahu, Bib, benda-benda itu buatan manusia. Keris itu kan buatan manusia. Ya, betul. Nah, kalau kayak batu, yang kayu, itu kan sudah buat ciptaan Gusti Allah yang ada di alam semesta ini. Ya, betul. Ya siapa juga yang menyembah ke keris, siapa yang menyembah ke batu, mustika, tidak ada yang menyembah. Nah, ya itu kan hanya sebagai alat bantu. Ya kita tidak mendewakan. Tapi di Habib juga banyak yang mendewakan benda-benda kayak gitu, Bib. Nggak ada di sana, keris itu nggak ada. Ya, keris tidak ada. Kalau emas kan didewakan, wah, disanjung simpen emas. Terus HP, pegang HP juga kan? Kalau keris kan beda sama HP. Keris itu Apa? Bedanya apa, Beb? goib, ada barang goib. Kalau benda itu beda. Siapa yang ngomong barang itu siapa, Beb? Kata masyarakat sana ada yang Pak Tursino itu pakai keris kebal, hebat. Nah, seperti itu. Makanya saya meluruskan ini. Berarti yang dipermasalahkan sekarang Habib itu nggak percaya dengan goib atau gimana maksudnya? Percaya Habib. Oh, malaikat juga bareng goib. Nah, berarti kalau Habib juga ada goibnya, Beb. Yang ini menjadi permasalahan untuk keris. Iya, kalau keris oke lah, keris saya salah lah. Tapi Habib juga pegang HP, Habib itu goib juga, Beb. Kenapa bisa ngomong sama orang jauh banget sana? Kalau nggak goib. Ini alat satelit. Nah, bisa berkomunikasi dimanapun. Itu tahu nggak, Bib, itu buatan siapa, Bib?
manusia. Nah, itu kadang-kadang Beb, itu buatan Cina. Cina bukan orang Muslim loh Beb. Musyrik berarti Beb, berarti bid'ah ya, Beb, haram itu Beb namanya Beb. Seperti ini memang di Nabi zaman Rasul, ya kan? Seperti naik haji dulu pakai unta berapa bulan? 6 bulan naik haji. Makanya Pernah naik haji Beb? apa? Sudah haji Beb? Udah 3 kali. Tiga Dari kali. Yaman, dari Yaman. Pas lagi naik haji dari Indonesia ke Mekah sananya apa Beb naiknya? Waktu dulu ya, Oh. sama naik unta 6 bulan. Kalau sekarang Beb? Sekarang pakai pesawat. Haram nggak Beb? Kenapa? Haram Beb. Kita kata Rasulullah, zaman Rasulullah kalau nggak kayak Rasulullah itu bid'ah. Tapi sekarang zaman sudah canggih, Boleh. teknologi mungkin diperbolehkan. Boleh nggak Beb? Boleh. Boleh sampai sekarang. Tapi itu Jalan. buatan itu loh. Cina. Israel itu kalau kapal terbang malah. Kafir itu Beb. Nanti Habib naik kapal terbang nanti kafir itu dosa Beb. Kalau gini lah, kita memang mengikuti zaman kemajuan ya. Apa dulu memang saya bilang haji yang mabrur dulu itu memang 6 bulan sekali, 6 bulan baru pulang. Sekarang hanya berapa kali sudah pulang. Inilah kita menjadi permasalahan. Apalagi dari kata Pak Tursino, pesawat dari buatan Israel, HP dari Cina. Nah, inilah yang menjadi masalah. Masalahnya apa Beb? Masalahnya kan ini, Jadinya katanya dosa apa enggak? yang bikin orang tidak non-muslim. Nah ya kan? iya, kalau bagi Habib itu dosa apa enggak? Kalau menurut Habib dosa juga. Ya udah nggak usah naik kapal terbang. Habibnya Mekah jangan naik haji. Onta suruh sana. Kaumnya yang belum naik haji besok jangan naik kapal terbang. Tapi zaman sekarang harus pakai pesawat terbang. Nah, kenapa? Hanya itulah dikatakan zaman canggih. Nah, berarti boleh kan? Boleh. Ya boleh, Beb. Gitu. Intinya kan, Makanya. itu siapa yang dipermasalahkan, Beb? Kalau zaman dulu di Rasul itu ada kapal terbang, kayaknya kapal terbang, Beb. Karena belum ada kapal terbang, jadi naik onta. Seperti itulah. Nah, terus di Arab sana, korban juga pakainya beli onta. Nah, kalau di sini beli onta, ya repot di Indonesia, Beb. Tidak ada. Nah, berarti haram, Beb. Ya kalau bagi di Indonesia bukan. Ya. Misalnya sapi dibawa ke Arab, haram. Seperti itu. Kita kan saling budaya sama tradisi. Seperti itu. Nah, berarti nggak ada masalah, Beb. Iya, kalau di sini nggak ada masalah. Tidak ada masalah, Beb. Indonesia ini beragam, Beb. Hidup di Indonesia itu ya harus menghormati adat budaya. Toleransi ya. Iya, kalau nggak mau toleransi dengan adat budaya di Indonesia, ya balik sana ke zaman lagi. Nanti makan kurma di sana, pakai kayak gini. Di sini nggak boleh, nggak bisa pakai gini, Beb. Orang makannya mie ayam. Nah, gini ya repot, Beb. Iya, masalahnya ini dulu kan di HP udah terkenal apa itu apa ya, media sosial itu heboh lah ya. Habib sama Gus itu ya. Habib memang jelek-jeleki orang Jawa. Nah sekarang jangan ikut Habib Jawa mah, Habib sana Habib. Sekarang saya mengikuti apa itu orang Jawa karena saya bertempat di Indonesia seperti itu. Udah, berarti tidak ada yang masalah, ya. Ya, Saya takut nih peristiwa rokok. Nanti saya ditangkap MUI saya, di penjara saya. makanya saya takutnya seperti itu. Saya datang duluan. Nanti kalau MUI datang kan, ya nggak ada MUI datang sini, nggak ada lah. Kalau bukan orang-orang Habib ya, golongan kalian itu. Itu. Saya hanya mengingatkan Pak Tursino. Bukan Berarti Habib apa-apa. Ini percaya goib ada. Oh, percaya banget. Ya udah. Malaikat itu goib. Nah, kalau udah percaya ya sudah, nggak ada masalah. Kalian coba ambilkan keris tuh.
Sini mana kerisnya? Patah-patah. Ini dosa, haram, musyrik. Nah, monggo, Bib, mau dipatahkan monggo. Ada daya barang hal bencana. Ya diambil itu katanya mau dipatah-patahkan, dipatahkan gari itu benda itu. Kuat juga nih. Bisa dirupiah. Monggo, pakai bahasa Arab, Bib, jangan pakai bahasa Indonesia, Bib. Dosa nanti, Bib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Faqruna fi qalbi syamad la ardu famas. Wa ilahukum ilahun la ilaha rahmanur rahim wal hayyul qayyum la sinan wa la usamikum fil ardi asmaun. Allahumma syam alim syam. Allahu akbar Allah. Ada apa nggak bisa megang saya itu? Berat apa bagaimana, Bib? Ada aroma-aroma goibnya, kekuatan. Nah, itu kan katanya benda syirik, haram, musyrik. Ini pasti dari Allah, kekuatan dari Allah ini. Suatu benda, tapi Allah udah menjadikan kun fayakun, jadilah maka terjadilah, inilah seperti keris. Nah, ya itu, Bib. Saya baru percaya ini. Nanti saya salah, Bib, laporin MUI, Bib. You know? Huh? Itu adanya kayak gitu, saya juga nggak tahu, Bib. Tuh, ini buatan leluhur kita, Bib. Sebelum Habib lahir ini sudah ada. Ya, sebelum Rasul menjadi Nabi, menjadi Rasul, itu ini sudah ada di tanah Jawa ini, Bib. Kau dengar-dengar zaman Majapahit? Ya, sebelum zaman Majapahit sudah ada, Bib. Jawa Majapahit itu kemarin, Bib. Iya. Sudah ada Rasul, Bib. Kalau zaman Kalingga dulu kan Rasul masih belum jadi Nabi, Bib. Ya. Baru lahir. Ya, berarti peradaban, teknologi itu Jawa tuh lebih tua daripada Arab, Bib. Iya. Di Arab masih jahiliyah, di sini sudah sembahyang, Bib, sudah puasa, Bib. Tapi bukan Islam. Ya, Islam kan hanya nama. Nah, kalau mereka sembahyang dengan Tuhan yang satu, Bu. Kalau masalah Islam dan sebagainya, itu urusan Tuhan. Ya, Berarti kalau dulu belum Islam, Islam kan di zamannya Rasul Nabi Muhammad. ya. Berarti kalau Musa, Isa dulu bukan Islam, berarti dia masuk neraka, Bib. Atau gimana? Ya bukan. Nah, Nabi-nabi itu ya di surga. jadi dulu mereka juga sudah berpuasa, sudah sembahyang. Hanya bahasanya beda. Ya betul. Sembayangan Sang Yang Menang. Sang Yang Menang itu kalau bahasa ininya Tuhan Yang Maha Esa, Allah. Kan begitu, Bib. Ada Sang Yang Widi. Ya. Hanya panggilan kan orang Jawa. Setelah Islam masuk, sembahyang itu diganti dengan Tuhan dari Allah, begitu. Sekarang di Jawa masih ada ngomong sembahyang atau belum? Bukan sholat, Bib. Sembahyang, sholat itu kan bahasanya sama. Tujuannya sama ya. Cuma Ya. sholat tuh, kalau sholat banyak kan orang Islam, ya. Tapi sembahyang itu seperti Kristen, seperti apa? Kebiasaannya seperti itu. Ya itu kan bahasanya Habib. Namanya sembahyang 5 waktu hanya sebutannya sembahyang. Sholat 5 waktu ya sebutannya hanya sholat. Kan begitu, Bib. Ya, itu benar. Kalau sembahyangnya orang Jawa, orang-orang dulu, Bib, itu mereka tidak mengharapkan surga, neraka atau pahala, Bib.
Mengharapkan apa itu? Bukan kayak golongannya Habib, sembahyang, puasa, zakat, mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Kalau orang Jawa kuno dulu itu mereka sembahyang itu karena cinta kepada Gusti Allah. Oh, jadi takarub ilallah. Ya, Cinta kepada Allah. iya. Dekat sama Allah. Tidak peduli mau neraka, mau surga, terserah Gusti Allah. Yang penting dia sembahyang Gusti Allah karena mencintai Gusti Allah. Dan otomatis, Bib, kalau hambanya mencintai Gusti Allah itu mencintai hambanya. Karena Gusti Allah itu maha pengasih, maha Ya, penyayang. betul. Gitu, Bib. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini saya nggak pakai bahasa Arab, Bib. Pakai bahasa Jawa, Bib. Nun sewu yang masuk ke rangka lagi. Ya, boleh. Oh, bisa, Bib. Tapi Nah, nggak bisa, bagaimana ya? ya tak. Tanya Gusti Allah, saya nggak tahu, Bib, orang ini. Mungkin karena buatan manusia, tapi Gusti Allah yang menggerakkan, kan begitu. Kita kan hanya berikhtiar, berusaha. Betul. Semua Allah yang menggerakkan. Betul. Begitu ya, Bib. Ya, Jadi saya tidak menistakan agama nih, Bib. kan saya menjelaskan saja ini. Alhamdulillah. Apa itu? Saya telusuri ini tidak menistakan agama. Ya. Ini saya senang, paham, langsung bertemu sama Pak Tursino. Jadi jelas, paham, ini tidak menistakan agama dan tidak di ini MUI. Ya, alhamdulillah. Jadi begini, Bib. Sampaikan kepada teman-teman Habib, golongannya Habib Umar, Oke. ya. Karena sekarang ada di Indonesia. Indonesia sekarang ada di Jawa. Di Jawa itu banyak tradisi dan budaya. Jadi di mana langit dijunjung, disitulah bumi dipijak, langit dijunjung, gitu. Nah, ya jadi menghargai adat budaya kita. Kita juga sama menghargai adat budaya Arab, Iya. gitu. Ya, Gitu. Masalah surga dan neraka itu urusannya Gusti Allah. betul. Jangan mudah bid'ah, kafir, gitu. Yang berhak kafir dan bid'ah itu Gusti Allah. Betul. Bukan kita manusia. Kita hanya menjalankan tugas kita, kewajiban kita, gitu aja di dunia ini. Ya. Nah, dunia ini juga bukan dengan Gusti Allah aja, karena hablum minallah sama hablum minannas. Betul. Kan begitu, Mo? Ya. Gitu. Tapi saya senang nih bertemu Bapak Tursino. Jadi jelas, paham. Jadi berarti tidak menistakan agama. Nanti saya jelaskan sama Golongan masyarakat Habib, sana ya, monggo. atau lingkungan dekat saya itu biar dia nggak salah Ya, persepsi seperti itu. nah ini hidup rukun saja, hidup berdampingan bersama-sama, ya. Karena di Jawa kadang kayak gini ya, menyelesaikan. Monggo diminum, Bib. Ini nggak ada apa-apa, Bib. Ada pisang, Bib. Makasih. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Besok nonton wayang, Bib. Ada Muharram nanti ada wayang kulit. Itu nanti nonton, Bib, biar mendengarkan, Bib. Insya Allah kalau nggak ada acara, saya padat sibuk acara Siap. Habib itu. Oke. Nanti saya kepengen tahu ceritanya bagaimana, biar paham saya bisa menyesuaikan, Siap. adaptasi di sini. Seperti itu kan. Ya. Saya kira cukup seperti ini saja karena saya udah paham, udah ketemu Pak Tursina. Saya mau pamit sama Pak Tursina. Mudah-mudahan ini pertanyaan saya atau sama Pak Tursina membawa berkah barokah fit dunia wal akhirah. Allahumma amin. Salam buat teman-teman Habib, ya. Ya betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dulu dah.